Yang penting ini tawakal. Tawakal itu bagaimana? Apa yang kita mampu, kita syariatnya dibuat, baru hati itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana tawakal yang sempurna dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi, i'qil wa tawakkal. Itu namanya tawakal. Bukan tawakal sembarangan gitu. Tawakal motornya dibiarin di depan situ, nggak dikunci, kuncinya ditinggal. Kuncinya ditinggal, biarin, tawakal kepada Allah. Ini tawakal musalah ini, makanya suruh ngaji. Tawakal itu syariatnya disempurnakan dulu, baru hatinya, hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah. Karena bagaimanapun kita mengkuncinya, ya kalau nggak dijaga oleh Allah, ya akan hilang. Nah, yang penting makanya Nabi menasihati sahabat, i'qil wa tawakkal. Mana unta kamu? Di luar, nggak ditali. Diarahkan sama Rasulullah. Tawakal yang benar itu kamu tali dulu tuh ontak kamu, baru tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Syekh Az-Zarnuji nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa jami'a masyayikhihi wa talamidhihi ila yaumil qiyamah wa fid darain amin. Kita lanjutkan bab yang kemarin. Wa kadzalika, dan begitu juga yajibu wajib fi sairil muamalat, di dalam wajib mempelajari ilmu, fi sairil muamalat, di dalam setiap muamalah, wal hirfi, dan pekerjaan-pekerjaan, jamak dari hirfah. Wa kullu man, dan setiap orang, ishtaghala, yang dia sibuk, bisyai'in, dengan sesuatu, minha, daripada muamalat dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, transaksi, jual beli dan lain sebagainya, yuftaradu, maka wajib, alaihi, ke atas dia, suatu ilmu, at-taharruzi, untuk menjaga diri, anil harami, dari perkara haram, fihi, di dalam ilmu tersebut. Jadi inilah yang dinamakan dengan ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan saat itu ketika kita mau mengadakan muamalah transaksi jual beli. Maka sebelum kamu mengadakan transaksi jual beli bisnis, maka wajib bagi kamu untuk mempelajari ilmu mengenai jual beli. Sebelum kamu terjun ke jual beli, sudah harus tahu dulu. Kerja apa saja, kamu mau kerja di mana? Kamu datang dulu ke ulama, tanya bagaimana ini kerja ini, kalau saya kerja kayak gini, ini halal enggak? Datang kepada para ulama, bukan datang kepada ulama itu cuma pasanu saja, dalam urusan agama saja, urusan dunia kita juga itu perlu datang kepada ulama, biar kita tahu ini kerjaan saya, ini bisnis saya, ini saya buka ini benar nggak, secara syariat benar nggak, dibenarkan secara syariat apa enggak. Pelajari dulu, wajib, sebelum kita sudah masuk di dalam transaksi tersebut. Karena nanti kalau kamu sudah masuk ke dalam transaksi jual beli sehingga kamu sudah punya, jadi kaya misalnya, padahal itu adalah hasil riba, setelah itu kamu baru tanya kepada ulama, setelah banyak kayak gitu, setelah itu difatwakan sama ulama itu riba itu, untuk meninggalkannya berat.
Maka sebelum kamu mengadakan transaksi pekerjaan apa saja ya, diwajibkan bagi kita untuk mempelajari hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan tersebut. Paham ini? Sehingga kita ini menjauhkan diri kita dari perkara haram. Nah, inilah yang disebutkan dengan zuhud. Jadi zuhud itu nggak ada hubungannya dengan orang punya harta, nggak punya harta. Zuhud itu di dalam hati. Dan zuhud itu termasuk bisa jadi orang kaya dia zuhud gitu. Nabi Sulaiman, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, orang-orang kaya, tapi apa mereka nggak zuhud gitu? Masalah kaya miskin itu memang nasib itu. Memang sudah jatah rizkinya dia. Kalau kaya ya kaya. Jadi masalah zuhud itu sering sudah saya katakan kemarin, itu nggak ada hubungannya dengan kaya dan miskinnya seseorang. Bukan berarti orang kaya terus dia nanti masuk neraka gitu. Terus kalau orang miskin masuk surga, belum tentu. Belum tentu kamu kok pede sekali kamu jadi miskin kok masuk dalam surga. Belum tentu juga. Paham? Itu hubungannya dengan hati. Makanya dikatakan dalam satu hadis, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir orang-orang miskin itu mereka masuk kepada kekufuran. Bukan berarti kalau orang fakir, orang miskin terus itu masuk neraka, enggak. Terus apa maksudnya di situ hadis itu, Ustaz? Makanya saya nggak mau jadi orang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir orang miskin itu, hampir orang fakir itu masuk dalam kekufuran. Itu maksudnya yang di dalam hatinya itu fakir hati. Karena bisa jadi orang itu nggak punya apa-apa, tetapi hatinya itu sudah puas terhadap pemberian daripada Allah. Yang bahaya itu orang fakir hati. Bisa jadi dia punya harta banyak, tapi hatinya itu merasa kurang terus. Itu hakikatnya dia orang miskin. Jadi masalah zuhud, sekali lagi saya bilang, nggak ada kaitannya dengan kaya miskinnya seorang. Nah, termasuk menurut musannif di sini, nah, seperti katanya Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau mengatakan orang yang zuhud itu adalah man yataharrazu 'anis syubhat wal makruhat. Orang yang zuhud itu adalah orang yang menjaga dirinya itu dari perkara-perkara yang syubhat dan haram, perkara-perkara yang makruh. Bisa jadi dia kaya tetapi dia begitu teliti mengurusi hartanya sehingga jangan sampai harta saya ini ada perkara-perkara subhat yang masuk, apalagi perkara haram. Ini orang zuhud ini, menjaga dirinya dari perkara haram, perkara subhat. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu terjaga dari perkara tersebut, perkara-perkara haram masuk ke dalam harta kita ya? Pentingnya ngaji. Nah, ngaji, karena kalau kamu nggak tahu ilmunya ngaji, nanti kamu akan terjatuh kepada perkara haram, subhat, riba. Perasaannya halal, ternyata setelah tanya ke ulama ngaji, oh ternyata riba. Sudah hasil hartanya banyak, mau dibuang juga gimana? Makanya sebelum kamu berbuat usaha, kamu belajar dulu. Wajib itu hukumnya. Nah, ini setiap orang yang sibuk dengan urusan-urusan transaksi tersebut, apapun pekerjaannya, wajib sebelum dia kerja itu dia belajar dulu mengenai ilmu masalah itu supaya terjauh dari perkara haram. Wa kadzalika, dan begitu juga yaftaridu, wajib alaihi, ke atasnya, ke atas seorang, ilmu ahwalil qalbi, ilmu mengenai keadaan hati. Jadi Imam Al-Ghazali beliau mengatakan belajar ilmu mengenai membersihkan hati, beliau katakan itu fardu ain di atas fardu ain. Ilmu mengenai membersihkan hati. Kenapa? Karena kalau ibadah-ibadah atau segala macam ibadah, bentuk ibadah, kewajiban fardu ain kita kepada Allah, tanpa kita jaga hati kita, maka ibadah-ibadah fardu ain kita tadi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka mempelajari ilmu mengenai ahwal hati itu adalah fardu ain juga. Contoh kamu sholat, ya, sholat ini fardu ain bagi seorang. Tapi kalau kamu nggak mempelajari ilmu mengenai membersihkan hati ketika sholat, sholat kamu nggak diterima oleh Allah. Secara fikihnya mungkin bisa dari segi riya, ya, kamu sholat riya biar dikatakan alim, biar dikatakan orang soleh, biar dikatakan wali. Secara tasawuf, secara penerimaan Allah nggak diterima. Kenapa? Karena kamu mengerjakan ibadah Allah dalam keadaan hati kamu kotor. Maka itulah yang dibersihkan. Mempelajari ilmu mengenai membersihkan hati itu juga wajib hukumnya. Itulah dibahas di dalam ilmu tasawuf. Paham? Ilmu tasawuf membersihkan hati kita. Bagaimana supaya ibadah kita itu ikhlas mata-mata karena Allah. Ketika menghadapi musibah, bagaimana hati kita. Ketika kita ngaji, bagaimana tawakal kita kepada Allah. Kerja, tawakal, ridho, khasyah, inabah. Itu diantara sifat-sifat hati yang perlu kita pelajari. Karena tanpa itu ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Membersihkan hati daripada dengki, membersihkan hati daripada takabur, sombong. Karena itulah yang akan menghancurkan lebur amalan-amalan zahir kita. Maka dalam satu hadis dikatakan sesungguhnya sifat hasad, iri, dengki itu akan menghabiskan amalan sebagaimana api membakar kayu bakar. Itu sifat hasad, dengki itu akan menghapuskan amalan-amalan kita. Maka setan itu pintar. Kalau orang yang nggak alim itu, orang yang nggak pernah ngaji, pintar setan. Wes, silahkan kamu ibadah semalam suntuk, silahkan. Tahajud semalam suntuk, silahkan. Tapi dimasukkan oleh setan penyakit-penyakit hati, takabur, ngelihat orang Islam benci, ngelihat ulama benci. Nah, itulah yang akan menghancurkan amalan kita. Apakah kita masih ada benci kepada orang-orang soleh? Nah, itulah akan melebur amalan kamu. Walaupun kamu ibadahnya kuat kayak apapun, tapi nggak ada cinta kepada orang soleh, ya udah. Nggak ada cinta kepada para ulama. Maka sahabat itu diancam di dalam Al-Quran itu. Nggak menjaga adab kepada Rasulullah. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal-amal kamu yang sudah kamu buat yang banyaknya luar biasa itu akan hancur. Dengan sebab apa? Enggak adab kepada Rasulullah. Nah, inilah yang kita pelajari. Mempelajari ilmu membersihkan hati ini juga wajib, di atas perkara wajib. Bagaimana bentuknya amalan hati itu? Minat tawakkuli, daripada tawakal. Wal inabati, dan kembali kepada Allah. Inabah, sifat inabah, kembali kepada Allah. Wal khasyah, wal khasyati, takut. Kebalikannya takut, khasyah itu raja. Yang penting ini tawakal. Tawakal itu bagaimana? Apa yang kita mampu, kita syariatnya dibuat, baru hati itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana tawakal yang sempurna dicontohkan oleh yang mulia baginda Nabi? Aqil wa tawakkal. Itu namanya tawakal. Bukan tawakal sembarangan gitu. Tawakal motornya dibiarin di depan situ, nggak dikunci, kuncinya ditinggal. Kuncinya ditinggal, biarin, tawakal kepada Allah. Ini tawakal musalah ini. Makanya suruh ngaji. Tawakal itu syariatnya disempurnakan dulu, baru hatinya, hakikatnya itu kita serahkan kepada Allah. Karena bagaimanapun kita mengkuncinya, ya kalau nggak dijaga oleh Allah ya akan hilang. Paham? Yang penting makanya Nabi menasihati sahabat, aqil wa tawakkal. Mana unta kamu? Itu di luar, nggak ditali. Diarahkan sama Rasulullah. Tawakal yang benar itu kamu tali dulu itu unta kamu, baru tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ini penting mempelajari tawakal, karena kalau nggak ada tawakal nanti kamu itu merasa sombong, kamu apa-apa merasa kamu kuasa. Ngaji, ngapal Quran, alah itu cuma segini gampang. Nah,
Akhirnya kamu menganggap bahwa menghafal Al-Quran itu kamu menganggap ini adalah kemampuan saya. Dapat harta banyak ini kan kerjanya saya. Ngapain saya zakat-zakatin? Ini dikasih tahu itu bukan harta kamu, hakikatnya itu hartanya Allah, titipan Allah. Enggak saya kok. Akhirnya apa? Enggak mau zakat, enggak mau sedekah karena merasa ini adalah hasilnya dia, kekuatannya dia. Ini kalau orang itu enggak tawakal, akhirnya ini terjadi penyakit hati. Ini bahaya. Terus wal inabati, kembali kepada Allah, hatinya senantiasa bergantung kepada Allah. Wal khasyah, dan takut. Nah, sifat khasyah ini kata para ulama itu hendaklah antara sifat khauf dan antara sifat khasyah dan roja itu senantiasa berbarengan. Tapi ketika kita masih sehat kayak sekarang ini, hendaklah sifat khauf atau khasyah itu lebih dominan daripada sifat rojaknya. Sifat khauf itu bagaimana? Takut kepada Allah. Dengan sifat khauf, dengan sifat khasyah ini, orang itu akan mudah terhindar daripada maksiat. Ya, dengan sifat khasyah, takut kepada Allah. Kamu kemana? Ayo kita kanu yuk. Diajak sama teman kamu. Itu kita ambil barangnya dia itu. Jajan banyak di sana, nanti pas mutalaah malam itu kan semua di masjid kan. Nanti kita kocok lemarinya dia, kita ambil makanannya, enak loh. Saya nggak bisa. Saya takut kepada Allah. Memang nggak dilihat sama siapa-siapa, tapi saya dilihat oleh Allah. Bagaimana nanti di akhirat kalau kita diminta tanggung jawabnya di hadapan seluruh manusia, di hadapan Rasulullah? Apa nggak malu kamu? Akhirnya nggak jadi maksiat. Khasyah, takut. Begitu juga, jangan juga orang itu takutnya itu terlalu berlebihan, akhirnya hilang sifat rojaknya, akhirnya jadi orang yang putus asa. Ya udahlah, saya ini sudah tato saya banyak Ustaz, saya sudah meninggalkan sholat sudah banyak, ya udahlah, nggak usah taat-taat sekalian aja, masuk neraka sekalian. Ini namanya khaufnya terlalu tinggi, nggak ada rojaknya, nggak ada harapannya kepada Allah. Ya, dosa kamu sebanyak buih di lautan, ya, walaupun seandainya anas sama, dosa kamu itu memenuhi langit dan bumi, tapi ingat Allah Maha Pengampun. Pengampunan Allah lebih luas daripada itu semua. Maka roja, kecuali ketika orang itu mau mati. Kalau mau mati itu ulama menjelaskan, ketika kita mau sakaratul maut itu kita lebih kedepankan roja, harapan kepada Allah daripada takut. Kenapa? Ketika orang mati itu hendaklah kita membesarkan harapan kita kepada Allah. Ya Allah, insya Allah saya orang iman, ya Allah, saya dulu pernah ngaji, ya Allah, ibadah saya juga alhamdulillah, ya Allah, saya mengharap kepada Engkau surga, ya Allah. Berharap ketika orang mau mati itu paling bagusnya, ketika orang itu mau mati sakaratul maut itu paling bagusnya sifat rojaknya itu lebih dikedepankan, sehingga kita ini senang berjumpa dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga senang berjumpa dengan dia. Terus warridha, sifat ridha. Ridha ini apapun yang diputuskan oleh Allah, baik dan tidaknya, ini merupakan takdir daripada Allah. Ridho, kita ridho, terima, senang, itu namanya ridho. Karena takdir baik dan buruk itu semua dari Allah, kita terima. Bukan malah ketika nggak dapat uang gerutu, macam-macam, nggak sabar dan sebagainya. Tapi kalau orang ridho itu dapat masalah juga, ini dari Allah kok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat sabar, dapat kebaikan, syukur. Fa innahu, karena sesungguhnya sifat hati itu waqi'un, terjadi fi jami'il ahwal, di dalam setiap keadaan. Maksudnya bagaimana? Setiap ibadah itu diperlukan sifat membersihkan hati. Ketika kita zakat juga perlu. Karena kalau kamu zakat, sedekah,
niatnya kamu supaya kamu dikatakan sebagai orang dermawan, maka nanti itu akan menyesal di akhirat. Kelihatannya memang kamu terkenal di dunia, disebut-sebut, tetapi nanti di akhirat itu tidak ada pahalanya. Maka perlu membersihkan hati. Begitu juga ketika haji. Kenapa haji? Ya biar dikatakan Pak Haji Ustaz. Ya cukup berarti bagi kamu itu ya panggilan haji itu sebagai Pak Haji itu aja, jadi tuan. Itu aja yang kamu dapatkan. Di sisi Allah nggak dapatkan apa-apa kamu. Penting membersihkan hati dalam setiap ibadah. Maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu, Imam Ghazali, membersihkan hati itu fardu ain di atas fardu ain. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa, tidak tersembunyi, tidak samar, ala ahadin, ke atas seseorang pun. Idh huwa mukhtassun, hanyalah ilmu itu khusus bil insaniyah, dengan sifat manusia. Lianna jami'al khisal, karena sesungguhnya semua sifat siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku, berkumpul fiha, di dalamnya, al insan, manusia, wasairul hayawanat, dan seluruh hewan-hewan. Jadi di sini beliau menjelaskan yang keutamaan ilmu itu sudah tidak asing lagi gitu. Jadi semua orang ya di dunia itu telah mengetahui bagaimana kemuliaan ilmu. Ilmu apa saja? Coba saja ya, orang walaupun dia orang awam, kalau melihat seorang kan lebih senang yang pintar apa yang goblok? Dokter yang paling disenangi, dokter yang bagaimana? Dokter yang paling pintar kan? Nah, ini dari segi ilmu dunia. Guru juga gitu. Atau arsitek, insinyur, apa saja mesti burung, sampai burung loh. Sampai burung, gara-gara burung itu agak pintar gitu ya, bukan pintar ilmu, punya ilmu kayak manusia, enggak, tapi pintar mungkin dia jinak dan sebagainya. Itu nanti harganya lain itu. Ya kan? Memang sudah sunnatullah seperti itu. Begitu juga dengan hewan-hewan, kuda yang jinak, yang pintar menurut manusia itu, menempel apa saja itu sifat ilmu itu pasti akan menghiasi dia. Tapi kalau sifat bodoh, apa saja yang menempel pada sifat bodoh pasti akan mencacati dia. Ya kan? Kalau bodoh, jangan sama dia saya. Kalau sama dia bagaimana? Oh, dia pintar, oke. Ini sudah nggak asing lagi. Ilmu apa saja itu, apalagi dalam ilmu agama, mengenal kepada Allah. Selain ilmu, kalau ilmu itu khusus bagi manusia saja. Kepintaran ilmu itu, pengetahuan itu hanya khusus pada manusia saja. Adapun sifat-sifat yang lain itu terdapat pada hewan. Tapi sifat ilmu itu hanya khusus pada manusia. Itulah yang nanti menyebabkan manusia itu mulia di sisi Allah, sehingga Allah perintahkan kepada malaikat dan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Dikarenakan Nabi Adam itu diberi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka musannif di sini mengatakan kalau sifat-sifat lain itu ada pada hewan. Sifat apa? Contohnya seperti syaja'ah, berani. Kadang-kadang hewan itu lebih berani daripada kamu. Coba kamu lihat harimau, singa. Kamu lihat singa aja sudah gemetaran kamu. Bagaimana berhadapan langsung dengan singa, mangap di depan kamu? Luntur sudah, jantung kamu itu sudah pecah rasanya. Hewan-hewan itu kadang lebih berani daripada manusia. Sifat syaja'ah wal jur'ah, termasuk ya, jur'ah dengan syaja'ah ini muradif, ini berdekatan, sama aja, pemberani maksudnya. Wal quwwah, kekuatan hewan itu kadang-kadang lebih kuat. Gajah itu bisa menghancurkan rumah. Itu di Lampung itu sering rumah dihancurin oleh gajah. Mobil itu dihancurin sama gajah. Lebih kuat daripada manusia. Itu ada pada hewan. Wal jud, dermawan. Hewan juga punya sifat dermawan, apalagi kepada anaknya.
Terus wasyafaqati, dan sifat sayang. Kamu kira manusia aja punya sifat sayang, hewan juga punya sifat sayang itu. Ayam kamu ya, ayam itu punya anak itu. Kalau kamu deketin anaknya, walaupun dia ayam itu lemah, itu berani itu demi melindungi anaknya, menunjukkan berarti dia punya sifat sayang kepada anak-anaknya. Untuk ayam itu punya sifat syafaqah, kasih sayang. Wa ghairiha, dan selainnya. Siwal ilmi, selain ilmu. Wa bihi, dan dengan ilmu itu azhara, Allah Subhanahu wa taala menampakkan, Allah Subhanahu wa taala, Allah menampakkan fadla Adama, keutamaannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, alal malaikati, ke atas para malaikat. Nah, dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala tampakkan kemuliaannya Nabi Adam. Malaikat dulu disuruh itu, coba kamu sebutkan apa namanya itu, disebutkan, disuruh malaikat itu. Malaikat mengatakan, "Gak bisa saya Allah kecuali engkau beritahu kepada kami." Setelah itu baru Allah berikan kepada Nabi Adam. Coba kamu sebut apa-apa namanya. Nah, sama Nabi Adam bisa semua. Bahkan di dalam tafsir, sebagian tafsir ulama menjelaskan Nabi Adam itu seluruh bahasa itu tahu. Sampai bahasa Bima tahu Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, dari tafsirnya itu. Bahasa Lombok itu bisa tahu. Bahasa Lombok bagian utara juga tahu, bahasa Lombok timur, Sino tahu juga Nabi Adam. Terus bahasa mungkin Lombok bagian selatan Iku, bagian Praia, Nabi Adam tahu. Itu sebagian ulama menjelaskan dalam kitab tafsir. Maka dengan sebab itulah Allah merintahkan, wa amarahum, dan Allah memerintahkan bisujudi, sujud lahu, kepada Nabi Adam, memerintahkan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa sujud bukan sujud sujud ibadah? Karena kalau sujud ibadah itu namanya ghayatut tadallul, puncaknya penyerahan diri kepada Allah, itu namanya ibadah. Sedangkan sujud di sini maknanya adalah sujud penghormatan, bukan sujud menyembah. Wa innama syaraful ilmi, ini kalau dijadikan syarafu ini sebagai masdar, bisa juga dijadikan sebagai fi'il. Ini syaraf mengikuti hasuna. Wa innama syarufal ilmu, jadi ilmu, innama syarufal ilmu kalau dijadikan sebagai masdar, innama syaraful ilmi, bisa jadi, terserah, tergantung kamu. Innama syaraful ilmi, ilmu kalau syarufa. Kalau syarafu jadi masdar, innama syaraful ilmi, hanyalah keutamaan ilmu itu, likaunihi, karena adanya ilmu tersebut, wasilatan, sebagai perantara, ila taqwa, kepada ketakwaan, alladzi, dengan takwa, yastahiqu, berhak, bihi, dengan takwa itu, al-karamatu, mendapatkan kemuliaan, indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah, was-sa'adatu, dan keberuntungan, al-abadiyatu, yang selama-lamanya, kama, sebagaimana dikatakan, qila, dikatakan li Muhammad bin al-Hasan, kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, syi'ran, di dalam syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'allam, belajarlah oleh engkau, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu, zainun, adalah penghias, hiasan, li ahlihi, bagi ahli ilmu tersebut. Jadi ilmu itu diibaratkan seperti hiasan ya. Nah, kalau wanita itu kan kalau pakai perhiasan kan lebih cantik, akhirnya kan dia lebih menarik gitu. Nah, begitu juga manusia itu walaupun dia jelek tapi punya ilmu, banyak orang senang, menunjukkan bahwa dia itu, ilmu itu adalah suatu hiasan, bukan hiasan zahir ya, bukan hiasan zahir, tetapi hiasan secara batin. Kamu lihat ulama-ulama, kadang sebagian ulama itu enggak dari segi zahirnya enggak ganteng gitu.
hitam seperti Ustaz Abdul Somad itu. Secara mungkin kalau kamu lihat ya, tetapi kalau kamu lihat di viewernya itu berapa juta tuh, mengalahkan viewernya apa? Mengalahkan viewernya artis-artis. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu adalah hiasan, menyebabkan orang itu jadi mulia. Wa fadlun, dan keutamaan ilmu itu sebagai keutamaan, wa unwaun, dan sebagai tanda, wa unwanun, dan sebagai tanda, likulli mahamidi, bagi setiap perkara yang terpuji. Setiap perkara yang terpuji itu tandanya adalah ilmu. Maka kamu kalau pengen jadi orang mulia, ya, kalau kamu pengen jadi orang yang terpuji, hendaklah kamu menghiasi diri kamu dengan ilmu. Allah Ta'ala.